Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudianita dari kelas Biologi B semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Sebelumnya, pengembangan kurikulum merupakan bagian yang esensial dalam proses pendidikan. Nah, sasaran yang ingin dicapai bukan semata-mata untuk memproduksi bahan pelajaran, melainkan lebih menitik beratkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di sini juga ada faktor-faktor penyebab perubahan kurikulum. Di sini ada dua faktor. Yang pertama, yaitu diawali oleh ada rasanya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil kurikulum yang sedang atau telah berjalan. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam organisasi kurikulum sekolah dasar. Langsung saja di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Di sini ada 6 pihak. Yang pertama, peran para administrator pendidikan. Yang kedua, peran para ahli. Yang ketiga, peranan guru. Yang keempat, peranan orang tua murid. Yang kelima, peranan komite sekolah. Dan yang keenam, yaitu peranan pengusaha. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu peranan para administrator pendidikan. Menurut Sukmadinata, peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program inti kurikulum. Nah, administrator pendidikan ini terdiri dari 3. Yang pertama, administrator pusat, yaitu direktur dan kepala pusat. Dan yang kedua, administrator daerah, yaitu kepala kantor wilayah. Dan yang ketiga, administrator lokal, yaitu kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Yang kedua, yaitu peranan para ahli. Pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Nah, para ahli pendidikan memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Terus yang ketiga, yaitu peranan guru. Nah, dalam pengembangan kurikulum ini ada 3 peranan guru. Yang pertama, guru sebagai perencanaan pengajaran. Yang kedua, guru sebagai pengelola pengajaran. Jadi, guru itu harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, guru sebagai evaluator. Maksudnya ini, guru ini harus melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah anak didiknya ini telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Dan yang keempat, yaitu peranan orang tua murid. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, dalam penyusunan kurikulum. Namun, dalam penyusunan kurikulum ini tidak semua orang tua murid itu ikut serta karena dia ini hanya terbatas, hanya beberapa orang saja. Dan peranan yang kedua, yaitu pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama yang erat antara guru dengan orang tua murid. Contohnya seperti orang tua mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah, seperti kita sekarang ini, seperti sekolah online atau daring. Jadi orang tua itu harus mengawasi atau mengamati proses pembelajaran kita gitu. Terus yang kelima, ada peranan komite sekolah. Nah, secara kontekstual, peranan komite sekolah ini yang pertama, pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang keempat, yaitu mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.
Terus yang keenam atau yang terakhir yaitu peranan pengusaha, yaitu kegiatan kerjasama dengan dunia usaha yang kemudian diimplementasikannya dunia usaha lalu didorong untuk membangun sekolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.